ini mendapatkan informasi tadi sekitar jam 21.30 ya, bahwa ada kasus keracunan di Kecamatan Kebandungan. Korbannya sekitar 133 orang yang sudah diperiksa di puskesmas, 95 infonya sedang diobservasi, 35 sudah diinfus, artinya ditangani di sana, dan 4 orang dibawa ke RSUD Sekarwangi. Ya, sementara sudah datang semua yang 4 orang ini, dan kita juga masih mengantisipasi apakah nanti ada tambahan pasien yang akan dibawa ke RSUD Sekarwangi. Apakah udah disiapin ruangan-ruangan khusus, Dok? Ya, kita sudah menyiapkan satu ruangan khusus yang kita kosongkan tadi sebelum berdatangan pasiennya. Satu ruangan di UGD kita kosongkan, dan kita juga menyiapkan satu ruangan lagi di IGD lantai 2 apabila misalnya nanti kasusnya bertambah yang perlu dirujuk ke kita gitu. Dok, kalau informasi sendiri apa sih penyebab keracunan itu, kalau informasi dari rekanan, Dok? Ya, informasi yang kami dapatkan bahwa dari makanan yang berasal dari hajatan atau selamatan 4 bulanan kehamilan ya, di salah satu warga gitu mungkin. Itu ba'da maghrib katanya sekitar jam 18.30 acaranya, dan mulai terdapat keluhan dari para peserta selamatan itu di sekitar jam 21 katanya. Dari 100 jumlah korban 117, kebanyakan itu anak-anak atau orang tua atau dewasa? Nah, itu kami belum mendapatkan informasi, tapi yang jelas kalau yang 4 orang ini, 2 orang diantaranya adalah anak ya, 13 tahun dan 5 tahun, satu lansia 65 tahun, yang satu lagi dewasa 36 tahun. Ya, Dok, dirujuk ke Rumah Sakit Sekarwangi itu ada penyakit penyerta atau seperti apa? Ya, biasanya kita mendapatkan kasus rujukan itu apabila memang keracunan itu adalah dehidrasi, Pak ya, karena dia muntah-muntah, mungkin buang air besar terus-menerus, diare gitu, sehingga kehilangan cairan, dan juga karena memang dia muntah-muntah, intake-nya juga jadi sulit, jadi minum susah, makan susah, sedangkan muntah terus, BAB terus, jadi sehingga terjadi dehidrasi. Nah, mungkin untuk kasus-kasus dehidrasi yang ya perlu penanganan dari rumah sakit, artinya tidak bisa lagi ditangani di puskesmas, maka pihak puskesmas merujuk kita. Biasanya sih itu ya gitu. Ya, dari utamanya sih dehidrasinya, dan memang intake sulit atau sulit makan sehingga perlu diinfus. Siap, Dok. Tadi ada kan yang kejang juga itu, ada itu faktor apa sih karena kejang dia, Pak? Oh, yang kejang kami belum mendapatkan informasi, Pak ya. Kemungkinan sih kita belum bisa memastikan ya sebelum kita periksa gitu. Karena biasanya kasus dehidrasi itu tidak menyebabkan kejang, biasanya lebih ke lemas gitu ya pasiennya gitu. Sehingga tadi saya lihat kan ketika turun dari ambulan dia kayak mual-mual gitu seperti kejang itu efek dari keracunannya, Pak ya. Jadi karena memang saluran pencernaannya yang terganggu gitu. Jadi efek yang ditimbulkan dari gangguan saluran pencernaan itu biasanya ya mual, muntah, dan buang-buang air besar. Diantaranya seperti itu. Siap. Nama Bang? Nama? Saya Dr. Andri, Pak, dari bidang pelayanan medis RSUD Sekarwangi. Siap. Makasih ya Pak Andri. Sama-sama. Baik, demikian mengabarkan dari Dokter Bapak Andri yang mengatakan bahwa terkait dengan kejadian yang keracunan. Putri Bapak yang itu kena dampak dari keracunan. Saya anaknya jam 9 pagi tadi melakukan Sadar ini. Belum sadar ya Pak ya. Iya.
Nasinya nasi kayak dari besek gitu. Oh, nasi dari besek. Iya, yang 4 bulanan itu. Oh, Dikasih besek. besek. Isinya apa katanya, Pak? Isinya ayam ya. Ayam isinya. Isinya apa, Pak? Tadi Nasi sama ayam bakar katanya, ayam bakar, sama rujak rujak, kelapa rujak kelapa. ya biasanya 7 bulan soal rujak. Iya. katanya sih. Bihun-bihun gitu. Nggak ada bihunnya ya, cuma ayam bakar sama rujak, kue. Kue nasi gitu. Itu aja. Kue nasi rujak. Ayo mal. Boleh. Baik, sobat Jabarin Set, bisa dilihat bahwa kejadian ini menjadi cermin bahwa ketika kita melakukan hajatan, setidaknya mengetahui ataupun memeriksa dari makanan kita, karena dampaknya sangat banyak kepada saudara-saudara kita. Karena kan keracunan ini bisa membuat kita jadi susah dan juga buyar untuk Gimana Kak jelasin terkait istri sama anak kena musibah ini? Begini kan saudara lagi acara 4 bulanan ya. Terus pas pulangnya itu dikasih kayak semacam gesek apa ya kayak gitu. Dalam tuh ada nasi, ada ayam, ada kue. Kayaknya dari kue deh. Kue yang kayak ada selainya gitu, yang diminta kecil. Malam tuh nggak langsung dimakan malam, enggak, dimakannya pagi. Berdua di mana? Makan pas jam 11-an baru ada reaksi. Awalnya ini yang kecil, yang sakit mah pas maghrib ini nyusul baru. Saat sendiri makan nggak? Hah? Makan nggak? Saya emang enggak, saya lagi kerja di Kerja Bogor. ya. Kita berdua yang makan. Rasanya gimana sih? Mual, muntah gimana? Mulus gitu. Iya, mual, mencret, gitu, lemes, gitu, pusing. untuk mulai hajatannya itu kapan sih, Bang? Itu bukan hajatan, selamatan sih. Iya, Syukuran ya? ya syukuran. Kapan sih jamnya? Yang hamil gitu, Iya. bulanan. Jam berapa? Acara mah habis maghrib sih. Habis maghrib Jam 6 ya, acara. ini. Maghrib ini. Kemarin sore. Kemarin sore. Oh, kemarin sore. Terus paginya dimakan. Pagi dimakan. Si besek itu teh. Berarti reaksinya sekarang. Tapi sekarang tadi dari siang ya jam 11. Jam 11. Kan di puskesmas di itu. Itu ketika mau keracunan serentak nggak ya? Iya semua. Ini nyusul. Nyusul. Kata tetangga sih 35 orang. Nambah Pertama. lagi Iya. 50 orang. 50 orang. Benar sekarang udah hampir 100 lebih. 100 lebih. Siapa namanya? Saya Asep. Asep ya? Asep. Makasih Pak Asep ya. Iya. Baik, begitulah informasi yang diberikan dari pada kerabat korban keracunan yang ada di Kebandungan, yang juga dokternya memberikan keterangan bahwa sebenarnya ini akibat dari makanan, dan juga diperkuat dari kerabat korban yang merupakan makanan itu dari selai, roti selai kecil. Baik, dalam update hari ini baru 4 orang yang dirujuk karena tidak mampu puskesmas Kebandungan. Demikian mengabarkan dari IGD
Rumah Sakit Sekarwangi.